harus spesifik taunya, risetnya itu riset untuk apa, menggali tentang apa, resiliensinya siapa misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas hal lain yang berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, dari video-video sebelumnya. Kalau video sebelumnya itu kita pernah membahas tentang metodologi penelitian kualitatif, kita juga pernah membahas tentang skripsi. Kali ini kita akan membahas hal lain, yaitu tentang psikodiagnostik. Psikodiagnostik kali ini kita akan khususkan ke psikodiagnostik wawancara terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi barang siapa teman-teman yang belum melihat video tentang metodologi penelitian kualitatif, belum juga melihat tentang teknik penulisan skripsi, materi-materi video-video saya tentang teknik penulisan skripsi, boleh sekali cek di playlist di YouTube Emak Bangsa untuk mengetahui trik dan tips dalam menulis skripsi maupun mengetahui lebih dalam bagaimana itu metodologi penelitian kualitatif sebagai salah satu pisau yang bisa digunakan untuk menganalisis data-data kualitatif. Begitu ya teman-teman ya. Jika teman-teman ada yang belum subscribe, boleh banget ya nge-subscribe. Kalau ada pertanyaan terkait dengan TPS atau tentang metodologi penelitian atau tentang ini nanti wawancara, boleh ditulis di kolom komentar masing-masing video. Insya Allah akan saya balas satu persatu. Begitu ya teman-teman ya. Nah, oke, kita akan memulai terlebih dahulu introduction mengenai psikodiagnostik wawancara. Apa itu wawancara gitu ya. Jadi definisinya tuh apa sih sebenarnya wawancara? Sebelum kita menggali lebih dalam trik, tips melakukan wawancara, guideline wawancara, bagaimana menstruktur wawancara itu, bagaimana pembangunan rapor dan lain sebagainya, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari wawancara. Nah, wawancara sendiri itu adalah percakapan antara dua orang gitu ya. Yang satu disebut pewawancara atau interviewer, dan yang satu itu adalah orang yang diwawancara atau interviewee gitu. Nah, fungsinya adalah yang satu bertugas untuk menanyakan sesuatu hal dengan tujuan tertentu pada lawan bicaranya, yaitu pada interviewee gitu ya, pada orang yang diwawancara. Jadi harus ada tujuannya. Tujuan kamu melakukan wawancara itu apa? Apakah itu untuk wawancara klinis, di setting klinis untuk mengetahui simptom-simptom pada diri seseorang, ataukah itu wawancara adalah wawancara kerja, ataukah itu adalah wawancara riset atau untuk penelitian? Itu berbeda triknya, berbeda juga prosedur dalam melakukan wawancara. Jadi tergantung tujuannya itu untuk apa. Apakah itu untuk analisis assessment klinis terhadap diri seseorang yang sedang mengalami gangguan psikologis yang dilakukan oleh seorang psikolog misalkan, ataukah kita sedang melakukan wawancara kerja, ataukah kita sedang melakukan wawancara untuk mendapatkan data penelitian. Nah, itu perlu kita ketahui bersama, karena tujuan itu akan mempengaruhi kita dalam proses wawancara nantinya, begitu teman-teman. Karena kalau kita nggak tahu tujuan wawancara kita itu untuk apa, data yang kita dapat pun tidak akan bisa akurat, tidak seakurat kalau kita itu tahu gitu tujuan kita itu apa. Takutnya kalau kita nggak tahu apa tujuan kita, mau menggali tentang apa dari interviewee atau orang yang kita wawancara, data kita itu ngambang. Banyak sekali orang yang melakukan wawancara tapi jatuhnya ngambang, nggak dapet intinya, nggak dapat value-nya, nggak bisa memahami orang secara dalam, menelisik secara dalam, karena memang dia nggak tahu secara pasti tujuan wawancaranya dia itu untuk apa. Misalnya kalau untuk riset, tujuan riset harus spesifik taunya, risetnya itu riset untuk apa, menggali tentang apa, resiliensinya siapa misalkan. Jadi nggak cuman ngetahuin resiliensi kayak gini, deskripsinya kayak gini misalkan, enggak, tetapi dia itu bisa resilient seperti apa, bagaimana, mengapa bisa seperti itu gitu loh. Dan kalau kita melakukan assessment klinis di setting klinis, kita bisa benar-benar tahu kenapa
seseorang bisa mengalami gangguan psikologis seperti itu. Jadi benar-benar dalam. Kemudian wawancara kerja, nggak cuma sebatas formalitas saja kita tahu tentang latar belakang pendidikan, dia alamatnya di mana, berapa bersaudara, enggak, tetapi tahu tentang kepribadian orang yang kita wawancara itu. Kalau kita benar-benar serius ingin menggait dia di perusahaan kita misalnya, gitu loh teman-teman. Jadi benar-benar harus tahu value-nya. Kuncinya di situ. Tujuan wawancara itu kita harus benar-benar tahu value atau nilai yang diyakini oleh interviewee kita. Nah, terus nanti misalkan itu ada di setting klinis gitu ya teman-teman ya. Di setting klinis menggali tentang permasalahan psikologis. Atau misalkan tentang mencari tahu kenapa seseorang itu mengalami keterlambatan bicara gitu. Kenapa seorang anak itu bisa mengalami keterlambatan bicara. Nah, kemudian kita harus bisa memformulasikan rencana penanganan yang tepat untuk si anak ini. Bagaimana dia tidak speech delay misalnya. Jadi kalau kita sudah tahu kenapa anak ini mengalami keterlambatan bicara, kita harus mengkonsepkan, memformulasikan bagaimana caranya agar si anak ini bisa mengejar ketertinggalannya dia dalam masalah perkembangan bahasanya, gitu loh teman-teman. Jadi kunci di wawancara, kita harus tahu tujuan wawancara. Oke, kemudian kita masuk ke fungsi wawancara. Fungsi wawancara itu ada 3. Yang pertama sebagai metode tunggal. Kemudian yang kedua sebagai metode pelengkap, dan yang ketiga sebagai kriteria. Nah, seperti apa sih? Begini teman-teman. Jadi, selain kita harus mengetahui tujuan wawancara, kita juga harus tahu fungsi wawancara itu. Yang pertama fungsi sebagai metode tunggal. Kalau metode tunggal berarti yang digunakan untuk menggali data pada interviewee itu hanya wawancara gitu. Jadi pure murni misalkan mengetahui speech delay seorang anak ya hanya dengan melakukan wawancara. Wawancara ke orang tuanya misalnya, wawancara ke keluarganya, neneknya, tantenya misalkan, atau gurunya misalkan kalau dia sudah masuk ke playgroup misalnya. Kemudian yang kedua adalah sebagai metode pelengkap. Metode pelengkap itu ya berarti melengkapi metode yang lain. Metode yang lain itu apa toh? Ada observasi, ada tes. Jadi ketika kita itu menggunakan metode wawancara sebagai metode pelengkap, berarti metode observasi dan metode tes itu dirasa kurang dapat menggali lebih dalam mengenai si informasi anak ini. Kenapa anak ini bisa speech delay? Makanya dibutuhkan wawancara. Gunanya wawancara di sini, pelengkap di sini adalah memperdalam kita dalam mengetahui interview ya, atau orang yang kita wawancara. Kemudian yang ketiga, fungsi wawancara yang ketiga adalah sebagai kriteria, jadi sebagai syarat. Misalnya ketika kita sedang melakukan wawancara kerja, ya syaratnya adalah tes gitu. Tes, kemudian syarat yang kedua adalah wawancara, berarti memiliki porsi yang sama di sini antara tes dan juga wawancara gitu. Kemudian kita masuk ke perkembangan wawancara. Jadi awalnya teman-teman dulu wawancara ini digunakan dulu banget gitu ya oleh Freud, Sigmund Freud ya, ahli psikoanalisis ya. Jadi beliau itu menggunakan wawancara dalam proses untuk menggali dan mengidentifikasi peristiwa traumatis yang terjadi pada kliennya dia, untuk mengetahui simptom-simptom kejiwaan seseorang. Nah, itu digali dengan menggunakan wawancara. Dan ketika itu, wawancaranya itu bersifat fleksibel, tidak terstruktur, mudah dimodifikasi, open-ended, jadi wawancara terbuka dan tidak terbatas gitu ya. Jadi tidak memang benar-benar tidak terstruktur. Kemudian perkembangan wawancara selanjutnya, wawancara ini digunakan oleh Piaget untuk mewawancara anak-anak dalam setting permainan atau games untuk mengetahui perspektif yang ada pada diri anak secara alamiah dengan sesungguhnya gitu ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana kondisi kejiwaan seorang anak, kemudian kondisi psikis seorang anak itu dilakukan oleh Piaget. Kemudian perkembangan wawancara selanjutnya dilakukan oleh orang-orang di industri organisasi untuk mengetahui bagaimana pola perilaku konsumen dan motivasi konsumen dalam membeli atau tidak membeli sebuah barang. Begitu teman-teman. Nah, mungkin itu saja prolog yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu wawancara.
Jadi intinya adalah kita harus mengetahui tujuan wawancara kita untuk apa, agar kita dapat menggali secara dalam mengenai value atau keyakinan yang dimiliki atau kondisi kejiwaan, kondisi psikis yang terjadi pada diri seseorang. Intinya adalah tujuan. Begitu teman-teman, kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh like, share, dan juga subscribe. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.